Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami atau hasil diskusi kami. Di sini kami ditugaskan untuk mereview jurnal tentang perencanaan sistem penyaluran air limbah dan instalasi pengolahan air limbah domestik terpusat di Hukum Desa Pendem Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. Sebelum memasuki tugas kali ini, lebih baiknya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Muhammad Rafi Melandri. Yang kedua itu ada Sherwin Sinaga. Oke, next, langsung saja masuk ke materi yang pertama itu pendahuluan. Oke, masuk di pendahuluannya. Di Desa Pendem, khususnya di Duku Randusari ini, dan Desa Belik selama ini memiliki masalah terkait kondisi sanitasi yang kurang baik. Selama ini masih ada beberapa warga yang membuang limbah domestik langsung di atas permukaan tanah, bahkan dialirkan langsung ke aliran sungai. Kegiatan tersebut dapat menjadi sumber utama pencemaran badan air dan tanah. Bila jumlah limbah sudah terlalu banyak, maka akan tercemarnya lingkungan dan sumber daya air yang sangat dibutuhkan bagi kegiatan sehari-hari. Oke, next. Nah, ini ada agar tidak terjadi hal tersebut, maka dibutuhkan pengolahan air limbah secara baik dan terpadu. Yang pertama itu ada IPAL atau sistem penyaluran air limbah. Yang kedua itu ada IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Oke, next. Apa sih itu SPAL? Itu rangkaian bangunan air yang berguna untuk menyalurkan air buangan atau air limbah dari suatu kawasan, baik kawasan perumahan maupun kawasan industri. Dalam sistem penyalur biasanya menggunakan sistem penyaluran tertutup atau sistem perpipaan yang berfungsi untuk menyalurkan air limbah tersebut. Oke, next. Nah, pembangunan SPAL dan IPAL ini merupakan pembangunan yang bertujuan penataan suatu pemukiman. Pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik yang terpadu diharapkan dapat meningkatkan kesehatan lingkungan bagi para warga desa Pendem. Adapun tujuan dari perencanaan ini yaitu mengetahui desain IPAL dan IPAL yang direncanakan sebagai rangkaian pengolahan air limbah domestik Dukuh, Randusari, dan Belik menghitung. Nah, di sini kami akan menghitung rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan SPAL dan IPAL. Oke, next. Nah, di sini masuk ke metode caranya penghitungan tadi tuh. Pada perencanaan sistem penyaluran air limbah dan instalasi pengolahan air limbah domestik di Desa Pendem, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, mengacu pada buku Permen PUPR nomor 4 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan sistem pengolahan air limbah terpusat. Perencanaan ini menggunakan metode pengumpulan data dengan data primer dan sekunder. Data primer sendiri merupakan data yang didapat dari pengamatan langsung di lapangan, guna menentukan lokasi yang tepat bagi titik SPAL dan IPAL. Sedangkan data sekunder berupa data jumlah penduduk dan data AHSP yang digunakan untuk sebagai acuan dalam analisis perencanaan ini. Oke, next. Oke, di hasil dan pembahasannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu untuk hasil dan pembahasan yang pertama itu ada proyeksi penduduk. Pembahasan yang pertama itu membahas tentang desa yang pertama yaitu Desa Duku Randusari. Nah, jumlah penduduk di Desa Duku Randusari ini pada tahun rencana ke-30 tahun ke depan dengan perhitungan ada 2 perhitungan metode yaitu proyeksi aritmatik dan juga geometrik. Ini ada tabel perhitungannya dari tahun 2018 sampai ke 30 tahun ke depan, 2052. Nah, jumlah penduduknya itu bertambah banyak seiring bertambahnya tahun. Dari 2018 itu sebanyak 831, 2019 ada 856, 2020 ada 897, 2021 ada 921, dan 2022 ada 1084, dan di 2052 itu ada metode proyeksinya sebanyak 2551 itu kalau aritmatik, dan juga geometrik ada 6598. Nah, setelah dilakukan perhitungan proyeksi penduduk dengan kedua metode, lalu dilakukan perhitungan standar deviasi dan dipilih standar yang paling untuk metode yang paling kecil yaitu metode aritmatik. Jadi yang dipakai itu adalah yang 2551 yang ini. Lalu selanjutnya untuk Desa Duku Bilik. Nah, di Desa Duku Bilik ini juga dilakukan proyeksi untuk 30 tahun ke depan, sama juga dengan metode aritmatik dan juga geometrik. Nah, dari ini tabelnya, tabel perhitungannya, di 2018 ada 1061, 2019 ada 1082, 2020 ada 1107, 2021 ada 1134, dan 2022 ada 1160. Nah, lalu dihitung dengan metode aritmatik dan geometrik itu di 2052 ada
1734 dan 2228. Nah, sama juga dipakai dengan standar deviasi dengan yang paling kecil, yaitu metode aritmatik, yaitu yang dipakai 1734 jiwa. Lalu selanjutnya, kalau tadi yang pertama tentang proyeksi penduduk, yang kedua ini membahas tentang proyeksi debit air limbah. Untuk di desa Randusari itu dihitung dengan persamaan berikut, yaitu jumlah penduduknya 1084, lalu dihitung QW-nya 120 liter per orang per hari, ini adalah jumlah air yang dipakai oleh seorang per hari, lalu dihitung Q rata-ratanya, yaitu QW yang tadi 120 dikali dengan 80%. Jadi didapat 96 liter per orang per hari. Lalu untuk menghitung debit air limbah totalnya, Q average-nya atau rata-ratanya tadi dikali jumlah penduduk. Tadi Q rata-ratanya didapatkan 96 dikali jumlah penduduk 1084. Mendapatkan hasil 104,10 meter kubik per hari. Lalu untuk menghitung debit air limbah minimumnya, yaitu dengan rumus 0,2 dikali Q rata-ratanya dikali P, dan juga pangkat 1 per 6, didapatkan 53,81 meter kubik per hari. Lalu untuk di desa ini salah ketik. Untuk di desa Dukuh Bilik itu didapatkan ini masih lanjutan, yaitu desa Dukuh Randusari, dihitung lagi debit air limbah maksimum, yaitu F dikali Q rata-rata 1,37 kali 104,10 didapatkan 142,56 meter kubik per hari. Lalu tadi jumlah penduduk yang sudah diproyeksikan di 2050 itu 2.551 dikali tadi Q average-nya atau Q rata-ratanya 96 didapatkan 244,89 meter kubik per hari. Lalu menghitung lagi debit air limbah minimumnya didapatkan 181,04 meter kubik per hari. Lalu juga dihitung debit air limbah maksimum, yaitu F dikali Q rata-rata 1,24 kali 244,89 didapat 303,66 meter kubik per hari. Lalu di sini perhitungan yang tadi dimasukkan ke tabel desa Dukuh Randusari dan desa Dukuh Bilik untuk mempermudah melihat Q rata-rata, Q fix, dan Q min-nya. Lalu selanjutnya pembahasan yang ketiga itu perencanaan SPAL atau sistem penyaluran air limbah. Yang pertama itu ada perhitungan diameter pipa. Itu disesuaikan dengan daerah pelayanan masing-masing. Nah, dan dihitung dengan cara berikut. Bisa dilihat di gambar. Lalu perhitungan diameter pipa itu ada pipa induk di E10 sampai E11. Itu ada jumlah penduduk 565 jiwa, dihitung QF-nya sebesar 0,096 meter kubik per hari, juga dihitung QF totalnya, didapat sebesar 54,29 meter kubik per hari, dihitung juga Q peak-nya 74,38 meter kubik per hari, dan Q min-nya 21,75 meter kubik per hari. Dan juga didapatkan perhitungan dimensi pipa air limbah sesuai dengan pembebaran air limbah pada masing-masing pipa. Itu dihitung dengan cara panjang pipanya 141 meter, lalu ada N atau kekerasan koefisien pipa 0,013 dan juga ada slope 0,003. Ada tadi QF total yang sudah dihitung, juga Q peak dan Q min yang seperti tadi dihitung di sini. Lalu D per D didapatkan 0,6, juga Q peak per Q full didapatkan 0,68, lalu dihitung Q full-nya dengan rumus seperti berikut di bawah, yaitu Q peak per Q peak per Q full. Didapatkan D-nya itu adalah 73 mm. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan yang ketiga itu perencanaan SPAL. Yang pertama itu ada perhitungan diameter pipa. Dari perhitungan diameter pipa di atas, diameter pipa tidak memenuhi standar kriteria desain Permen PUPR nomor 4 tahun 2017, yaitu untuk pipa lateral, servis, dan pipa induk, diameter minimum sebesar 100 mm. Maka untuk diameter pipa penyalur air limbah Dukuh Randusari dan Dukuh Belik, diameter pipa lateral digunakan diameter minimum 100 mm. Untuk pipa servis digunakan diameter rencana 150 mm dan pipa induknya itu 200 mm. Yang kedua itu ada penanaman perpipaan air limbah. Perhitungan penanaman pipa air limbah menggunakan rumus elevasi atas pipa, elevasi tahap awal atau 1 meter plus diameter pipa. Kedua itu ada elevasi akhir pipa, elevasi tanah akhir atau plus diameter pipa. Nah, yang ketiga ada kedalaman pipa awal, elevasi tanah awal, dan elevasi atas pipa.
Yang pertama ada kedalaman pipa akhir, elevasi tanah awal, dan kemudian elevasi akhir pipa. Oke, next. Nah, di sini ada perencanaan, masih di perencanaan PAL. Yang ketiga itu ada bangunan pelengkap. Di sini masuk ke poin drop manhole. Drop manhole itu dipasar pada tiap pertemuan pipa yang memiliki beda ketinggian dari 80 cm. Bentuknya ada seperti di gambar ini. Ini ada tutup manhole-nya yang ada diameter 110. Oke, next. Masih di poin yang C, bangunan pelengkap, itu ada bak kontrol. Desain bak kontrol disesuaikan dengan kriteria desain Permen PUPR nomor 4 tahun 2017 yang ada pada tabel 2.5 dengan ukuran 50 cm dikali 50 cm untuk bagian dalam bak. Bak kontrol ditempatkan di depan setiap rumah warga yang dilayani sistem penyaluran air limbah. Nah, bentuknya seperti ini. Ini ada pipa tinjanya itu 100 mm, pipa non tinjanya itu 50 mm, ada tutup bak kontrolnya. Di bagian sini ada pipa lateral. Pipa ini berbahan PVC dengan diameter 100 mm dan pas batu bata. Oke, next. Nah, ini masih di poin yang ketiga. Ini ada masih di bangunan pelengkapnya itu ada manhole pertigaan. Manhole pertigaan dipasang pada tiap cabang pertemuan antara pipa lateral servis dan induk. Pada gambar di sini jelaskan untuk manhole itu ada di atas ini. Pipa outlet ada bulls beton itu diameternya 5 cm, ada pipa PVC 100 mm, pipa inlet, lantai kerja itu ada di diameter 5 cm, pipa PVC ada di 100 mm, dan pasir urupnya itu ada di 5 cm. Oke, next. Oke, selanjutnya itu akan disampaikan oleh teman saya. Lalu untuk selanjutnya yaitu pembahasan di perencanaan IPAL. Nah, untuk di Desa Dukuran Sari itu, seperti tadi yang sudah dihitung, debit air limbah rata-rata untuk tahun 2052 itu ada sebanyak 244,89 meter kubik per hari. Nah, lalu untuk kapasitas IPAL-nya itu di RCO 100 ada 100 meter kubik per hari. Lalu dihitung debitnya dibagi dengan kapasitas IPAL-nya didapatkan sebanyak 2,44 dan dibuatkan jadi 3 buah IPAL. Lalu untuk di Desa Duku Biliknya itu debit rata-rata air limbah di tahun 2052 itu sebanyak 111,36 meter kubik per hari. Lalu kapasitasnya itu harusnya 60 meter kubik per hari. Jadi debit air dibagi dengan kapasitas IPAL-nya itu didapatkan 1,85 atau dibuatkan menjadi 2 buah. Lalu selanjutnya untuk perencanaan plat lantai IPAL Dukuh Randusari, seperti di gambar ada contoh plat IPAL Randusarinya, itu ada menghitung beban, yaitu ada beban mata dan beban hidup. Beban berat sendiri pelat yaitu 0,12 kali 2400 didapatkan 2,88. Lalu untuk beban hidupnya ada volume tampung IPAL, ada seperti tadi 100 meter kubik, kalau berat IPAL-nya ada 600 kg. Lalu untuk berat air limbahnya itu ada volume tampung dikali berat jenis air, yaitu 100 meter kubik untuk volumenya, dan berat jenis air itu 1000 kg per meter kubik didapatkan 100.000 kg. Lalu untuk perencanaan plat IPAL di Dukuh Randusari ini kelanjutan perhitungannya, yaitu menghitung luas permukaan plat ada 168 meter kuadrat. Lalu untuk beban IPAL-nya itu dihitungnya dengan cara berat IPAL kosong ditambah berat IPAL air limbah dibagi dengan luas permukaan IPAL, itu ada 600 dibagi 100.000 ditambah 100.000, yaitu ada 600 ditambah 100.000 dibagi 168. Saya dapatkan 598,80 kg per meter. Lalu untuk jumlah IPAL-nya itu ada 3 kali 598,80 kg. Lalu dikali didapatkan 17,61. Lalu untuk beban perlunya, yaitu ada QU 1,2 D ditambah 1,2 kali D ditambah 1,6 kali L, yaitu didapatkan sebesar 31,63. Lalu untuk perhitungan pembebanan, yaitu ada LY per LX, yaitu 4.200 dibagi 4.000. Didapatkan 1,5, itu kurang dari 2, maka termasuk plat 2 arah. Lalu untuk XLX sama dengan 25, XLY 21, XPX 52, XY 52. Jadi diperlukan momen, yaitu MU, dihitung MLX itu didapat 12,625. Lalu untuk MLY didapatkan 10,627, untuk MTX didapatkan minus 26,316, dan MTY didapatkan juga sama, minus 26,316. Lalu untuk perencanaan IPAL tetap di Dukuh Randusari ini,
desain tulang tumpuan dan lapangan arah X dan Y pada perencanaan ini didesain dengan menggunakan tulangan berdiameter sama. Jadi momen arah X dan Y itu digunakan dengan nilai yang paling besar, seperti yang tadi, MUX dan MY-nya itu 26,316 km. Lalu perhitungan tulangannya itu diperoleh sebagai berikut, yaitu tulangan tumpuan lapangan arah X itu dipakai tulangan D13 sampai 100 AE. AS-nya itu ada 1326, jadi lebih besar AS, perlu 1004 mm kubik. Lalu untuk tulangan lapangan dan tumpuan arah Y juga diperlukan D13 100, yaitu AS-nya 1326, lebih besar AS, perlu 1215 mm kuadrat. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini masih di poin hasil dan pembahasan. Yang kelima itu ada menghitung rencana anggaran biaya proyeksi penduduk. Dalam penyusunan anggaran biaya dibutuhkan data-data, yaitu data volume pekerjaan, koefisien pekerjaan, dan analisa satuan pekerjaan. Berikut rencana anggaran biaya pembangunan SPAL dan IPAL di Dukuh, Randusari, dan Beli. Pertama itu ada pekerjaan persiapan itu dengan harga total itu ada 400. Yang kedua itu ada pekerjaan tanah itu ada 400 juta sekian. Pekerjaan manhole itu ada 8 juta sekian. Pekerjaan bak kontrol itu ada 146 juta sekian. Dan pekerjaan beton 200 juta sekian. Yang di pekerjaan instalasi pipa ini cukup mahal, itu ada 1 miliar sekian. Dan di pekerjaan instalasi pipa itu ada 600 juta sekian. Jadi di total ini dibulatkan itu ada 2 juta 586 sekian. Oke, next. Nah, di sini menghitung rencana anggaran biaya produksi penduduk di Dukuh Belik. Dalam penyusunan anggaran biaya dibutuhkan data-data yang seperti tadi yang telah disampaikan di slide sebelumnya. Nah, di perbedaan ini di sini ada di perhitungannya. Di uraian pekerjaannya itu yang pekerjaan persiapannya itu ada di 400.000, di pekerjaan tanahnya itu ada 400 juta sekian, dan pekerjaan mentalnya itu ada 8 juta sekian, pekerjaan bak kontrolnya itu ada 146 juta sekian, di pekerjaan beton itu ada 216 juta sekian, dan di instalasi pipanya itu masih terkena biaya 1 miliar sekian. Kemudian di pekerjaan instalasi pipa itu sama seperti yang sebelumnya, itu ada 600 juta sekian, jadi totalnya itu ada 2 miliar 586 sekian. Jika dibulatkan itu 258,3 juta ribu. Oke, next selanjutnya. Oke, masuk di sini yang terakhir itu ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada debit limbah pada tahun rencana 30 tahun ke depan untuk Dukuh Randusari mencapai 244,89 meter kubik per hari. Sedangkan Dukuh Belik mencapai 111,36 meter kubik per hari. Yang kedua itu ada diameter perpipaan air limbah. Untuk soal lateral itu ada menggunakan diameter minimum yaitu 100 mm. Untuk pipa servis digunakan diameter 150 mm, sedangkan pipa induk berdiameter 200 mm. Yang ketiga itu ada dimensi IPAL. Untuk Dukuh Randusari itu digunakan IPAL kapasitas 100 mm kubik, itu ada 3 buah. Dan untuk Dukuh Belik menggunakan IPAL kapasitas 60 meter kubik, itu ada 2 buah. Dan itu yang terakhir itu ada hasil perhitungan rencana anggaran biaya untuk melaksanakan pembangunan SPAL dan IPAL domestik Dukuh Randusari dan Randusari senilai itu ada 4 miliar sekian, sedangkan untuk pembangunan SPAL dan IPAL Dukuh Belik adalah 2 miliar 586 juta 384 ribu rupiah. Oke, next. Oke, sekian dari presentasi kami tentang review jurnal. Kalau ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.